Uh, saya akan sharingkan screen-nya. Ya. Oke. Jadi itu sebabnya saya memakai nanti perspektif orang pertama. Saya akan men-sharingkan dengan sudut pandang saya sendiri. Barangkali ini menjawab apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, tetapi katamu, siapakah aku ini? Jadi mungkin ini hanya mewakili saya sajalah. Siapakah Kristus atau siapakah Yesus yang saya kenal? Perjumpaan saya pertama dengan Yesus dimulai dengan perjumpaan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja, orang-orang Kristen. Saya sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga yang sama sekali tidak Kristen, tidak ada Alkitab di rumah saya, latar belakangnya Konfusianisme, tapi praktiknya sih sebetulnya ya tidak ada ideologi. Konfusianisme hanya sebagai identitas sosial saja. Tapi keluarga saya menyekolahkan saya di sebuah sekolah umum yang mana nanti anak-anaknya akan dibawa masuk ke kelas agama masing-masing. Tetapi saya salah berbaris, saya kebawa sama teman, dan di sana saya berjumpa dengan satu suasana yang saya suka, tapi sayangnya di akhir hari saya harus pindah ke kelas dari agama saya sendiri yang menurut penilaian saya waktu itu tidak seseru kelas yang sebelumnya yang saya salah masuk itu. Dan sampai saya besar, saya menikmati pergaulan dengan anak-anak lain, dengan orang-orang yang lebih besar, dari khususnya kalangan Katolik dan Protestan, dari sekolah yang saya masuki. Dan pada akhirnya ketika SMA, saya memutuskan untuk dibaptis, dan saya mempelajari acara di dalam gereja, mulai ikut kebaktian hari Minggu, dan di sana saya berjumpa dengan Yesus Kristus yang di dalam gereja Injili saya jumpai. Ini adalah semacam saya tangkap sebagai orang luar ya, saya menangkapnya Tuhan. Jadi Yesus itu semacam sebutan yang mengacu kepada identitas atau sebutan Yesus yang khas dari orang-orang Kristen. Sebutan Tuhan yang khas. Jadi anak-anak kecil diajar untuk berdoa Tuhan Yesus, begitu ya, untuk membedakan dengan Tuhan dari agama lain. Dan saya mendapati samar-samar ada semacam penekanan urusan pengampunan dosa. Khususnya yang saya jumpai, yang disebut dengan dosa itu biasanya adalah dosa-dosa pribadi, ya. Jadi dosa-dosa seperti khususnya itu dosa-dosa seksual rupanya. Dan agak jarang disebutkan dosa-dosa struktural, semacam ketimpangan di dalam distribusi kapital atau struktur yang opresif kepada kelas-kelas yang tertentu, yang lemah, dan seterusnya. Agak jarang dibicarakan. Tetapi di dalam Yesus ada pengampunan, khususnya untuk hal-hal yang menerbitkan rasa bersalah dalam diri warga gereja. Lalu Yesus juga dirayakan sebagai sahabat sekali di dalam kesendirian kita, dalam keterasingan kita, di dalam segala kelemahan dan kegampangan individual, itu yang saya jumpai. Walaupun di sisi yang lain juga dikatakan bahwa dia adalah raja bagi alam semesta, dia juga adalah juru selamat bagi dunia ini, tetapi tidak begitu jelas bagi saya waktu itu maksudnya apa ya di dalam. Lalu kemudian saya setelah mempelajari kekristenan dengan lebih mendalam, saya berjumpa dengan yang namanya studi kristologi, dan rupanya di sana ada dipaparkan mengenai kepercayaan Kristen tentang Yesus itu, dan saya menjumpai poin-poin yang lebih banyak ya, lebih detail mengenai apa itu yang orang Kristen percaya tentang Kristus. Dan ya dikatakan penekanan kepada inkarnasi saya jumpai tidak begitu saya waktu itu masih samar-samar membedakan dengan penampakan dari dewa-dewa dalam rupa manusia, tapi ya kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian formula semacam ini,
Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, berada dalam dua esensi, satu pribadi yang tidak bercampur, tidak berpisah, dan tidak berubah, kalsedon tentunya. Lalu juga ada penekanan mengenai bahwa dia menggantikan hukuman yang seharusnya saya tanggung, dan hukumannya seringkali digambarkan dengan sangat kontras, sangat vivid, ya, neraka, lalu kontrasnya adalah surga. Jadi nerakanya sangat sengsara, lalu surganya sangat bahagia. Dan saya jadi jauh dari neraka dan sangat dekat dengan surga, tapi itu tentu nanti dalam kehidupan yang akan datang setelah kematian, karena pengorbanan Yesus yang begitu menyengsarakan bagi dirinya. Lalu samar-samar juga dibicarakan dalam beberapa jenis orang Injili, dia adalah kepala dari segenap ciptaan. Barangkali mengutip dari surat Kolose, lalu juga hakim pada hari akhir, dan tentu saja beberapa orang mengatakan dia adalah orang Yahudi juga dalam konteks, tetapi tidak jelas apa relevansinya, karena tidak terlalu ada waktu atau barangkali kebanyakan di mimbar, jadi saya tidak terlalu jelas juga relevansinya itu apa, bahwa Yesus itu orang Yahudi. Itu perjumpaan saya dengan kristologi pada mulanya. Lalu kemudian saya beberapa waktu kemudian masuk ke seminari dan berjumpa dengan bahasan-bahasan yang seringkali dianggap kontroversial dari orang-orang seperti E.P. Sanders, N.T. Wright, John Donne, dalam terang yang negatif ya terhadap orang-orang seperti ini. Dan saya menjumpai bahwa materi-materi itu sangat memikat, sangat menarik buat saya, karena membukakan bahwa saya ternyata sangat sedikit tahu tentang Alkitab. Saya sangat sedikit tahu tentang Yesus. Misalnya, bahwa Alkitab, Injil khususnya, menyajikan bukan 4 kepingan dari yang tidak utuh, yang saya harus gabung-gabungkan, saya harus harmoniskan untuk mendapatkan sosok yang utuh. Tapi rupanya itu adalah 4 potret yang tidak selalu saling seragam, 4 potret yang barangkali disajikan dengan yang satu tidak begitu sadar dengan apa yang lain kerjakan. Jadi 4 sosok Yesus, bukan 4 keping puzzle dari satu. Jadi saya beralih dari metafora Injil sebagai jendela, di mana kita bisa melihat realitas keras material yang sama, dan kita bisa membandingkannya dengan keempat Injil itu. Tapi saya kemudian mulai memikirkan untuk beralih, jangan-jangan ini bukan jendela, tapi mungkin kaca warna, atau mungkin semacam kain perca yang harus dipahami di dalam kesatuan tiap-tiap kitab itu. Dan saya berjumpa dengan suara-suara yang enggan atau curiga dengan penyelidikan semacam ini di dalam komunitas orang Injili. Ada yang simpati tentu, tapi ada juga yang antipati, dan yang antipati biasanya mengatakan, tetapi bukankah itu bukan sosok Yesus yang kita kenal selama ini, itu bukan sosok yang bersama kita. Tapi saya dalam hati mengatakan, bukankah seorang pribadi itu selalu surprising, selalu open-ended, dan penemuan-penemuan mutakhir tak harus menjadi ancaman, melainkan mungkin kesempatan bagi pertumbuhan iman. Barangkali yang kita pahami selama ini salah, kaya. Lagi pula saya katakan, siapalah yang mengetahui secara konklusif mengenai pribadi siapapun, apalagi pribadi dari sosok yang sulung dari yang bangkit. Jadi yang kita tidak punya presidennya, yang kita tidak punya data-data untuk menentukan kriteria yang mana itu atas, yang mana bawah, mana benar, mana salah. Hal-hal semacam yang dikatakan George Tyrrell pada tahun 1910 ini, bahwa the Christ that Adolf Hannah sees looking back through 19 centuries of Catholic darkness, itu mungkin adalah seperti orang melihat ke bawah sumur yang gelap dalam lapisan-lapisan
tumpukan perkataan atau opini orang tentang siapakah Yesus sejarah itu, dan di dalam 1900 tahun kegelapan Kristen, ideologi kekristenan. Tapi ternyata yang dilihat itu adalah wajah sendiri, wajah dari si penyelidik itu sendiri. Dan ini membawa saya kepada kesimpulan saya, jadi apa yang berubah setelah saya berjumpa dengan penyelidikan tentang Yesus sejarah ini. Dengan perspektif, jadi adanya subjective turn. Saya menyadari bahwa apapun yang saya pernah dengar, yang saya pernah baca, itu selalu ada subjek. Ya. Jadi itu adalah sudut pandang seseorang, sudut pandang sebuah komunitas. Itu kan kata dia, kata siapa itu perlu dikatakan. Itu kan kata dia, seringkali orang yang anti pertanyaan, jadi tinggal dijawab saja. Kata siapa, kita bisa menyelidiki itu. Sehingga saya bergeser dari anggapan bahwa tugas kita adalah menemukan kristologi yang sempurna, yang tunggal, yang kita harus semua mengacu ke sana, menjadi kesadaran bahwa dari sejak semula pun, kali bukan kristologi yang tunggal, tapi kristologi dari berbagai penghayatan, dari berbagai perjumpaan orang-orang yang berbeda dengan Yesus itu. Dari Injil menjadi Injil, karena to begin with, saya berpikir Injil itu satu, tapi kenyataannya di dalam Perjanjian Baru Injil itu ada 4, ya, dan barangkali ada lebih daripada itu. Kita bisa berjumpa dengan perspektif mereka dengan kedatangan kerajaan Allah. Dari kekristenan yang satu, versi official, dan yang lain heretik, saya menjadi terbuka dengan kemungkinan bahwa barangkali sejak semula pun yang ada bukan satu kekristenan tunggal, di mana ada satu hakim tunggal, ada satu kantor tunggal yang menentukan siapa itu benar, siapa itu salah. Itu sudah ada komunitas-komunitas kekristenan dari pencarian akan Yesus yang sungguh-sungguh historis sebagai landasan atau patokan titik berangkat epistemik bagi kristologi yang sungguh-sungguh benar. Yang kita cari ini menjadi dasar yang tak tergoyahkan, indubitable, base. Dan saya bergeser kepada mungkin kita harus mengganti model epistemik menjadi satu percakapan berkesinambungan di dalam model epistemik yang non-fondasionalistik. Dari believing beliefs, menjangkarkan identitas saya kepada seperangkat sistem kepercayaan yang impersonal, menjadi semacam mendasarkan identitas saya di hadapan diri saya sendiri, dan barangkali juga di hadapan Tuhan, di dalam relasi yang diwarnai bukan dengan kepercayaan terhadap seperangkat poin tertentu yang impersonal, tetapi kepercayaan kepada suatu pribadi, seseorang. Dan akhirnya saya mengatakan, saya percaya diselamatkan oleh Tuhan, bukan diselamatkan oleh pengetahuan atau kepercayaannya. Orang Kristen diselamatkan oleh Yesus, bukan oleh kristologinya. Dan saya kira ini mungkin menolong. Saya belakangan waktu mempelajari mengenai cognitive bias dari Daniel Kahneman dan Tversky, menemukan ada orang yang posting kurva ini, ya, kurva Dunning-Kruger. Saudara pasti sudah akrab dengan kurva ini. Jadi yang di sebelah kiri pada sama ahli lah, semacam gitu ya, orang yang baru memulai penyelidikannya sama orang yang sudah lebih lama menyelidiki. Dan aksis vertikalnya adalah tingkat kepercayaan diri. So, orang yang baru, ya,
pada titik nol di sana karena tidak tahu apa-apa. Tapi sedikit dia belajar, kemudian dia akan mulai naik ke atas sebuah gunung, ya kepercayaan dirinya menjadi tinggi sekali. Dia beranggapan seperti aku tahu yang aku pelajari, aku tahu Tuhan, aku tahu Injil, aku tahu Yesus, aku kenal Dia. Dia berbicara langsung kepadaku, dan Dia selalu ada di sisiku. Ya, jadi Dia selalu ada di sisiku dalam sebuah pertikaian, pertempuran. Dia selalu akan membela aku. Dan saya belakangan menyadari bahwa barangkali ini yang mendorong untuk mengendalikan, untuk mendapatkan kepastian, asal mendapatkan kekuasaan. Dan ketika orang belajar lebih lanjut dan orang seringkali menolak hal ini adalah karena itu akan memerosotkan kepercayaan diri mereka, memerosotkan mereka kepada lembah kehinaan, ya lembah keputusasaan, valley of despair, karena mereka akan banyak berjumpa dengan pertanyaan, aku tidak tahu. Dan sepertinya ketidakyakinan dengan iman itu sering dibenturkan dalam beberapa kalangan Injili, tidak semua sih. Tapi khususnya kalangan yang antipati terhadap penyelidikan Yesus, sejarah biasanya. Ya. Tapi saya menyadari ketika orang berani untuk mengakui ketidaktahuannya dan terus mempelajari dan membuka diri terhadap perkataan orang lain dan penyelidikan orang lain, perspektif orang lain, orang bisa pelan-pelan itu masuk ke dalam tingkat keyakinan yang berbeda. Yang barangkali tidak sampai kembali ke tingkat keyakinan yang pertama sih, tingginya itu, tetapi yang lebih realistis. Dan itu diwarnai dengan sejauh yang saya alami, lebih banyak bergeser dari hasrat kemungkinan untuk mempercayai, dari keinginan untuk mendapatkan kepastian menjadi kebebasan untuk heran, kebebasan untuk mendapatkan wonder, kebebasan untuk bersyukur pada akhirnya. Karena Tuhan mengetahui, aku tidak tahu, kami tidak tahu banyak hal yang kami tidak tahu. Tapi somehow kami mengetahui bahwa Tuhan mengenal kami. Dan kita bisa percaya, kita bisa belajar untuk mempercayai Dia yang mengenal kami, walaupun Dia itu tidak kami kenal. Terima kasih, itu saja sementara sharing saya. Baik, terima kasih Pak Yadi untuk presentasinya. Ya, kita langsung saja beralih ke narasumber yang kedua. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang beliau. Narasumber yang kedua kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Wahyu Satrio Wibowo, MA PhD. Beliau menyelesaikan studi sarjana teologi di UKDW. Kemudian beliau mengambil S2 jurusan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta. Dan beliau melanjutkan studi S3 teologi di Vrije Universiteit Belanda. Pak Wahyu adalah pendeta pelayanan umum Gereja Kristen Pasundan. Kini beliau mengajar filsafat dan teologi konstruktif, serta menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik di Fakultas Teologi UKDW. Ya. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Wahyu. Sekarang pukul 8. Kira-kira sekitar 20 menit untuk Pak Wahyu menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Jadi mungkin bisa diselesaikan pukul 8:20 begitu. Untuk waktunya saya persilakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Timo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Yadi. Pagi. Sehat? Sehat. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya dengan Pak Yadi itu ternyata satu alma mater di Vrije Universiteit. Saya share screen,
beberapa slide yang sudah saya siapkan. Jadi kita dulu pernah jalan-jalan di Vrije Universiteit ya Pak ya dia. Ya. Sayangnya tidak sempat jalan-jalan di Jogja karena Pak Yadi gagal. Oke, nah saya siapkan beberapa slide berkaitan dengan tema diskusi yang diminta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya membagi dua paparan saya. Pertama, secara teknis saya akan sedikit menjelaskan tentang Yesus sejarah penelitian atau riset Yesus sejarah. Kemudian yang kedua, saya akan masuk pada bagaimana iman dan historisitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan berhubungan. Nah, saya masuk yang pertama. Ya. Nah, saya masuk yang pertama dengan memberikan beberapa pengantar cepat, ya, bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Yunani historio, yang secara harfiah berarti keterampilan untuk mempelajari tentang sesuatu atau seseorang. Jadi kita tahu persis itu, dan makna ini kemudian berkembang menjadi sebuah penelitian untuk mengetahui aktivitas seseorang dalam suatu lingkungan sosial dan konteks tertentu, khususnya di masa lalu. Jadi dia mencoba untuk mengetahui aktivitas-aktivitas seseorang, situasi-situasi sosial dalam lingkungan tertentu, dalam konteks tertentu di masa lalu, dan melihat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, seorang sejarawan pertama kali bukanlah seorang teolog atau filsuf dengan abstraksi filosofis dan teologis. Artinya data-data yang ditemukan berkaitan dengan penelitian-penelitian historis dia, pertama kali bukanlah abstraksi filosofis atau abstraksi teologis. Data-data itu ya berfungsi sebagai data untuk dilihat kaitannya satu dengan yang lain. Tapi kalau dibawa dalam sebuah abstraksi filosofis atau teologis, itu barangkali step berikutnya. Memang data-data dan fakta itu pada akhirnya akan biasanya kemudian direfleksikan atau kemudian dicari kaitan-kaitannya, dicari abstraksi-abstraksinya. Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan sejarah. Nah, ini kemudian dibawa dalam penelitian tentang Yesus. Jadi, apa yang berkaitan dengan sejarah itu dibawa pada penelitian tentang Yesus. Penelitian tentang sejarah Yesus atau Yesus sejarah adalah tentang bagaimana figur Yesus apa adanya. Saya memakai istilah apa adanya ya, atau real dalam lingkungan sosial dan konteks saat itu. Apa yang dimaksud dengan apa adanya? Yang dimaksud dengan apa adanya ya berarti Yesus yang tidak berbalutkan kepercayaan dari komunitas pertama. Yesus yang tidak berbalutkan pada kepercayaan yang kemudian dibumbui dengan iman, dibumbui dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Jadi apa adanya yang terhampar di abad pertama ketika Yesus ada. Nah, gambaran tentang Yesus memang diakui berkembang. Kita tahu persis itu. Jadi sejak Yesus wafat dan bangkit kurang lebih tahun 30 sampai tulisan-tulisan Injil. Tulisan Injil itu tentang tahun 70 sampai 100 Masehi, tapi sebelumnya ada tulisan-tulisan Paulus yang lebih tua daripada tulisan Injil. Nah, gambaran Yesus itu tidak statis, dia berkembang. Nah, karena gambaran Yesus itu berkembang setelah Yesus wafat, setelah Yesus bangkit, maka amat dimungkinkan bahwa gambaran-gambaran itu juga merupakan gambaran-gambaran yang sudah dipersepsi, jadi data atas realita yang sudah dipersepsi, yang sudah kemudian diberikan abstraksi, baik filosofis maupun teologis. Dan itu yang kemudian bercampur dalam tulisan-tulisan Injil. Nah, karakter tulisan-tulisan itu adalah sebagian kembali ke data awal, sebagian produk jemaat mula-mula. Jadi, sebagian itu akan kembali ke data awal dalam arti ketika dia menceritakan cerita-cerita Injil itu atau cerita-cerita Yesus itu, maka dia akan mengingat kembali data-data awal dan apa yang diingat berkaitan dengan perkataan Yesus, berkaitan dengan ujaran Yesus, tindakan Yesus, itu dituliskan kembali. Tetapi ada juga sebagian produk jemaat mula-mula, rekonstruksi jemaat mula-mula dengan balutan dan tujuan-tujuan tertentu
yang kemudian disampaikan melalui tulisan-tulisan Injil. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara soal Yesus, tadi Pak Yadi sudah mengemukakan pengalaman Pak Yadi ketika berjumpa dengan Yesus, termasuk ketika menyinggung soal nama Yesus. Nah, dengan demikian, maka nama Yesus memang menunjuk pada dua aspek. Yang pertama adalah nama Yesus menunjuk ke figur Yesus dari Nazaret, petani dari Galilea di abad pertama. Ya, itu menunjuk pada nama diri seseorang yang berangkat dari Nazaret dan hidup pada abad pertama. Tapi pada sisi yang kedua, nama itu menunjuk pada devosi kekristenan terhadap Yesus yang bangkit dari kematian. Karena itu Larry Hurtado dalam bukunya Lord Jesus Christ misalnya mengatakan bahwa kristologi itu tidak lain daripada devosi terhadap Yesus. Jadi kalau kita belajar kristologi, maka sebetulnya kita belajar devosi terhadap Yesus. Devosi terhadap figur yang namanya Yesus. Jadi memang tidak bisa tidak ketika kita bicara soal Yesus, maka itu menunjuk pada figur Yesus yang dari Nazaret dan Yesus yang sudah menjadi devosi dari kekristenan. Ya. Nah, kemudian saya masuk pada riset Yesus sejarah ya untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Ya, jadi ini informasi cepat saja. Jadi ada yang disebut dengan riset Yesus sejarah dan itu kemudian dibagi menjadi beberapa tahap. Ada orang yang mengatakan bahwa riset Yesus sejarah barangkali sudah tidak menarik untuk saat ini. Mungkin betul untuk sebagian hal, tapi untuk sebagian lagi mungkin tidak karena National Geographic tahun 2017 itu menurunkan laporan tentang Yesus sejarah. Jadi National Geographic menurunkan laporan bahwa masih cukup banyak orang yang tertarik untuk mencari tahu tentang figur dari Yesus sekaligus mencoba mengaitkan dengan proses keimanan saat ini. Nah, istilah quest, istilah dikenal dengan sebutan atau istilah quest, ya, itu menunjuk menjadi terkenal oleh karena tulisan Albert Schweitzer, The Quest for the Historical Jesus, ya, yang terbit awal abad 20 di Jerman. Nah, Schweitzer mengemukakan bahwa studi tentang historitas itu sebelumnya itu lebih banyak didominasi bukan oleh Yesus sejarah sebelumnya, tetapi oleh studi Yesus menurut mereka. Itu tulisan poin yang terakhir. Jadi menurut Schweitzer sebagian besar tulisan atau studi tentang Yesus itu sebetulnya adalah bukan tentang Yesus, tetapi Yesus menurut mereka. Kalau dalam bahasa Pak Yadi, zaman sekarang berarti kan yang posisi terakhir, yang posisi sedang kita pegang gitu kan, yaitu penting untuk kita refleksikan secara serius, bukan sekedar apa yang dulu ada gitu. Nah, jadi menurut Schweitzer itu, jadi sebagian besar studinya itu adalah studi menurut mereka siapa itu Yesus. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa yang menurut mereka itulah yang real. Nah, itu yang barangkali kemudian yang membuat bias. Membuat sesuatu kemudian menjadi tidak begitu jelas. Nah, memang Schweitzer agak sedikit keras ketika dia mengatakan bahwa studi tentang historitas figur Yesus lebih penting daripada dogma. Ini ahli-ahli dogma gitu kan ya, mungkin akan sedikit marah kok bisa Schweitzer mengatakan bahwa studi tentang historitas Yesus lebih penting daripada studi tentang dogma. Ya, tapi memang Schweitzer punya alasan, walaupun saya juga mengatakan apa yang dikatakan Schweitzer terlalu keras. Alasannya adalah dogma bisa membuat figur Yesus menjadi berubah, katanya. Dan figur Yesus menurut saya pun bisa dikendalikan oleh dogma, sehingga tidak lagi bisa menurut saya. Gitu kan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah selain karya, itu tahap yang pertama ya, tahap first quest. Kemudian tahap yang kedua disebut no quest. Jadi setelah karya Albert Schweitzer, tahun 1910, tidak banyak lagi teolog yang mencoba merekonstruksi historisitas figur Yesus sampai tahun 50-an. Jadi pada periode ini, para teolog menyimpulkan bahwa penelitian historisitas Yesus tidak menguntungkan karena objek dari kepercayaan gereja adalah Kristus iman, bukan Yesus sejarah. National Geographic yang tadi saya kutip tahun 2017 itu menurunkan wawancara dengan seorang teolog Katolik, imam Katolik, dan beliau mengatakan dalam wawancara itu
apapun penelitian terakhir tentang historisitas Yesus yang bisa ditemukan saat ini tidak akan menggoyahkan iman kepada Yesus, katanya. Artinya iman itu sudah settle sedemikian rupa sehingga penelitian-penelitian historis mungkin menambah sesuatu saja sifatnya. Ya, tapi itu sudah mulai muncul sebetulnya di tahun sebelum tahun 50-an. Jadi ada suatu masa di mana riset sejarah Yesus itu atau Yesus sejarah kemudian tidak berkembang secara signifikan. Nah, kemudian kurun waktu 50-70 muncullah apa yang disebut dengan second quest. Masa ini ditandai dengan diskusi dan penetapan kriteria tentang historisitas Yesus. Jadi mereka mulai berkumpul kembali dan mulai menentukan kriteria tentang apa yang disebut dengan perkataan Yesus yang original, figur Yesus yang asli itu seperti apa, tindakan Yesus yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya itu seperti apa. Nah, yang pertama kriterianya adalah ketidaksamaan dengan elemen-elemen yang biasa ada dalam komunitas Yahudi atau kriteria kekhasan. Ya. Jadi sesuatu yang menyimpang keluar dari yang normatif saat itu bisa dianggap sebagai original dari Yesus. Jadi kalau Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala, nah bisa jadi itu adalah original dari Yesus karena Yesus menyimpang dari elemen-elemen khas yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua adalah koherensi, mencari apakah narasi tersebut mempunyai kesesuaian dengan data-data dari sumber-sumber historis lain. Jadi ada banyak sumber-sumber historis yang dikumpulkan dan kemudian bukan hanya Injil, dan kemudian dicari apakah data-data itu memang cocok dengan sumber-sumber historis yang lain yang kurang lebih sejaman. Itu second quest. Nah, kemudian yang terakhir adalah third quest. Nah, ada yang mengatakan bahwa third quest merupakan pencarian atau riset ketiga ini lanjutan dari pencarian yang kedua karena kemiripan karakter pencariannya. Jadi karakternya itu mirip, karena itu dianggap third quest tidak lebih daripada kelanjutan dari berikutnya, hanya indikatornya atau kriterianya saja yang kemudian ditambah. Disinilah muncul beberapa teolog terkenal yang juga tadi sudah disebut oleh Pak Yadi, John Dominic Crossan, Marcus Borg, harusnya pakai C barangkali itu Marcus Borg, Bert Ehrman, dan tentu saja kelompok Yesus Seminar. Ya, muncullah teolog-teolog yang sangat terkenal, kemudian kelompok Yesus Seminar yang betul-betul punya konsentrasi mencari mana teks yang betul-betul asli diucapkan keluar dari mulut Yesus dan mana yang sudah dipoles, dikemas dalam kepercayaan komunitas atau jemaat pada saat itu atau jemaat mula-mula. Pada tahap ini konsentrasi ada pada masa hidup Yesus sebagai orang Yahudi dengan berbagai situasi yang ada. Marcus Borg misalnya memisahkan antara antara Yesus yang hidup sebagai orang Yahudi sebelum kebangkitannya dan Yesus yang hidup setelah kebangkitannya. Kita mengenalnya dengan istilah teknis Yesus pre-Easter dan Yesus post-Easter. Nah, itu kemudian dipisahkan dengan sangat kuat seperti itu. Dikatakan bahwa kalau kita harus bisa membedakan antara Yesus pre-Easter dengan Yesus post-Easter. Kegagalan kita untuk membedakan antara Yesus pre-Easter dengan post-Easter justru menyebabkan kita gagal untuk bisa mengetahui keduanya. Ya, jadi kegagalan kita untuk membedakan. Tapi kalau kita menyatukan begitu saja, tidak punya kemampuan membedakan atau tidak punya keinginan untuk membedakan, maka kita juga tidak punya pondasi apa-apa. Kata kalau tidak salah Marcus Borg sampai pada pemahaman seperti itu. Karena itu memisahkan, bukan kemudian menolak yang satu ya, bukannya, tapi memisahkan. Jadi dipisahkan sedemikian rupa antara pre-Easter dan post-Easter. Nah, itu secara cepat apa yang disebut dengan Yesus sejarah dan penelitian-penelitiannya. Nah, ini kriteria-kriterianya dari third quest ya, yang sangat banyak sebetulnya. Jadi ada 7 pilar, saya nggak sebut 7 pilar ini. Ada otentisitas berkaitan dengan keaslian, ada 7 pilar, kemudian ada disimilaritas, koherensi, atestasi, ya, kecocokannya dengan sumber-sumber yang ada. Kemudian ada embarrassment, apakah ucapan Yesus itu mempermalukan petinggi-petinggi agama Yahudi pada saat itu atau tidak. Kalau dia mempermalukan itu pasti original, karena itu mesti dari Yesus, begitu kan. Itu ada ada kriteria-kriterianya.
Nah, tapi paling tidak saya mau mengatakan pada bagian yang pertama ini bahwa ada cukup banyak orang yang memang bergelut mencoba mencari yang disebut dengan historical Yesus. Jadi seperti apa sih Yesus yang ada, yang real, yang hidup di abad pertama pada zaman itu, yang terdapat di dalam sumber-sumber yang sudah mereka tentukan. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, bagian yang kedua dari paparan saya masuk pada Yesus sejarah atau Yesus iman. Gitu ya. Jadi tadi paparan pertama memberikan gambaran kepada kita, ada upaya-upaya, usaha-usaha untuk mencoba mencari yang real. Nah, problemnya adalah, ini barangkali juga menjadi problem bagi diskusi kita, apakah figur Yesus sumber dogma atau ajaran gereja, atau bisa dibalik, dogma gereja, ajaran gereja menentukan figur Yesus sehistoris apapun temuannya. Barangkali itu diskusinya. Ya, jadi apakah memang figur Yesus itu menjadi sumber dari ajaran-ajaran kita, doktrin-doktrin kita, atau dogma kita, kalau pakai istilah dogma, atau dogma gereja, doktrin gereja menentukan figur Yesus historis apapun temuannya, gitu. Kita tidak tahu temuan apa nanti ke depan, tapi apapun temuannya ke depan, maka sejauh itu bertentangan dengan doktrin, bertentangan dengan dogma gereja, maka itu tidak akan kita hiraukan. Gitu kan, ya. Nah, itu problemnya. Atau apakah tidak bisa timbal balik? Nah, itu kan biasanya kita milih jalan tengah, ya. Apakah tidak bisa timbal balik? Gitu kan, ya. Tidak bisa dua-duanya menjadi bagian. Jadi bukan mempertentangkan kedua-duanya. Nah, bagi saya prinsipnya ada pada pemahaman bahwa iman selalu bersifat rekonstruktif, termasuk di hadapan sejarah. Jadi iman itu bersifat rekonstruktif, dia tidak statis, dia bisa berkembang, dan salah satu perkembangan dari iman adalah ketika dia berhadapan dengan berbagai macam fakta-fakta dan temuan-temuan sejarah. Nah, rekonstruksi iman berlangsung dalam sejarah. Dan pada saat yang sama, apa yang ada dalam sejarah itu mempengaruhi iman. Apa yang ada dalam sejarah pada saat yang sama mempengaruhi kita. Nah, dengan cara seperti itulah iman berada, ya, dalam rekonstruksi terus-menerus. Nah, kalau begitu maka bisa dimungkinkan memang temuan-temuan berkaitan dengan Yesus sejarah itu menjadi bagian yang akan kemudian memperkaya kita. Walaupun nanti ada kritik, bagaimana kita bisa memastikan berkaitan dengan temuan-temuan itu, tentu itu kritik besar berkaitan dengan penelitian-penelitian Yesus sejarah. Nah, iman selalu berangkat dari pengalaman historis, atau bisa juga pengalaman historis merekonstruksi sebuah kepercayaan. Jadi iman itu berkaitan dengan ruang dan waktu, dan kemudian mengambil sisi refleksi kritis atas berbagai macam kejadian dan peristiwa sebagai yang menggerakkan dan memotivasi dalam situasi tertentu. Nah, karena itu prosesnya adalah dinamis. Dalam proses yang dinamis seperti itulah, kemudian pengalaman-pengalaman sejarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kedinamisan itu terungkap dalam simpulan John Dominic Crossan, bahwa penelitian Yesus sejarah dan apa yang ada secara teologis imani diyakini sebagai Kristus itu berjalan seiring. Kalau saya membaca buku lama dari John Dominic Crossan itu kurang lebih seperti itu. Kekristenan mestinya selalu mengembangkan bagaimana melihat Yesus, perhatikan Yesus, ya, bagaimana melihat Yesus, bagaimana kemudian yang Yesus itu menjadi Kristus, dan bagaimana itu dalam kekinian. Jadi John Dominic Crossan itu melihat seperti itu. Jadi cara kita melihat Yesus yang real pada saat itu dengan bekal data-data, dengan bekal buku-buku, itu juga menjadi penting. Kemudian bagaimana kita melihat Yesus yang real itu berubah dalam sebuah devosi jemaat pertama, jemaat mula-mula, itu juga bagian dari benang merah iman kita saat ini. Dan bagaimana kemudian melihat itu atau merefleksikan itu dalam pengalaman hidup saat ini, yang terakhir, gitu kan, ya, dalam diri kita, kalau itu dalam level pribadi. Ya, bagaimana melihat itu dalam kekinian. Nah, menurut Crossan, 3 hal ini sebetulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 3 unsur itu sekaligus berada secara dinamis dalam rekonstruksi iman. Yesus sejarah, perkembangannya yang menjadi Kristus, dan kekinian kehidupan kita. Memang kadang-kadang kan kemudian kita meninggalkan yang satu, tapi menurut Crossan itu sebetulnya berada inline dengan pengalaman iman kita.
Nah, sementara itu N.T. Wright juga mengatakan kita mengetahui tentang historitas Yesus tentang Yesus dengan dua cara, iman dan historisitas. Nah, dengan dua hal itulah kemudian ada antisipasi akan masa depan. Maksudnya adalah bagi N.T. Wright, iman dan historisitas tentang Yesus itu bagian yang tidak terpisahkan. Historisitas Yesus, paling tidak Yesus itu ada dalam sejarah, tidak pernah ada yang menyangkal. Mungkin ada sedikit minor kelompok orang yang mengatakan Yesus itu adalah figur rekaan. Tetapi toh mayoritas, termasuk kawan-kawan kita umat Muslim di Al-Quran, ya ada gitu kan ya soal Yesus yang disebut sebagai Nabi Isa itu. Jadi sebagai tokoh historis itu tidak disangkal. Karena itu maka iman berpadu atau bersinergi dengan historisitas. Walaupun N.T. Wright mengkritik yang disebut dengan data-data historis. Jadi dia juga memberikan kritik terhadap data-data historis. Artinya tidak semua data-data historis itu bisa kemudian diakui atau dipakai sebagai pegangan untuk menentukan bahwa itu Yesus. Tentu ada banyak hal yang harus diperhitungkan. Tapi N.T. Wright mengatakan bahwa ya dua hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana cara kita melihat ya soal itu. Termasuk ya masalah-masalah sulit yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus, ya tadi sudah dikatakan oleh Pak Yadi, misalnya ya sedikit disinggung soal-soal kebangkitan Yesus yang juga dipahami dengan cara berbeda atau dengan elaborasi yang berbeda oleh para teolog. Edward Silbeck misalnya juga melihat kebangkitan Yesus dengan cara yang berbeda, mencoba menyatukan yang sejarah dengan yang iman, ya. Nah, saya pikir dengan cara seperti inilah maka kita kemudian bisa menghargai apa yang ada dalam sejarah sebagai bagian dari sebuah dinamika dan rekonstruksi iman kita yang tidak akan pernah berjalan statis, tapi terus-menerus berkembang. Wondering itu tadi yang dikatakan Pak Yadi, bagi saya wondering itu menjadi bagian dari wondering kita juga tentang apa yang terjadi tempo dulu dan bagaimana itu kemudian mengembangkan apa yang kita yakini pada saat ini. Bagaimana? Setuju? Terima kasih, Mas Timo. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu untuk presentasinya pada pagi hari ini. Tadi dari Pak Yadi kita banyak belajar bagaimana pengalaman Pak Yadi berjumpa dengan tubuh Kristus, berjumpa dengan pemahaman tentang kristologi, lalu bagaimana akhirnya pemahaman itu membawa Pak Yadi pada studi Yesus sejarah dan juga memberikan banyak perubahan perspektif dan juga memperkaya perspektif Pak Yadi. Dan dari Pak Wahyu kita juga banyak belajar mengenai sejarah, bagaimana studi Yesus sejarah ini berkembang dari awal mulanya hingga saat ini. Dan dua presentasi yang sangat menarik dan saling melengkapi dari Pak Yadi dan Pak Wahyu dengan dua latar belakang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memperkaya apa yang sudah menjadi pembahasan pada pagi hari ini dengan diskusi. Mungkin bisa berupa pertanyaan, tambahan atau sanggahan atau apapun mungkin dari Bapak Ibu yang bisa memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, silakan Bapak Ibu mencatat nama di kolom chat, dan ini sudah ada 3 orang yang mendaftar. Saya akan membuka. Sudah ada 4 ya? Ya. Baik, sudah ada 4 yang mendaftar. Jadi saya akan membuka, mungkin jika kita punya waktu, saya akan membuka 2 termin. Tetapi untuk termin pertama, saya akan berikan kesempatan kepada 4 orang. Kira-kira kita masih punya waktu hingga pukul paling maksimal pukul 9:15, begitu ya. Nah, untuk 4 orang pertama ini, ada Bapak Freddy Stone Sileti, Bapak Alphonse Tampenawas, maaf, Bapak Romeo, dan satu lagi di saya belum. Pak Paulus Eko. Oke, Bapak Paulus Eko. Ya. Jadi saya persilahkan untuk satu persatu penanya bertanya terlebih dahulu atau untuk menanggapi terlebih dahulu, lalu saya berikan kesempatan bagi Pak Wahyu dan Pak Yadi untuk menanggapinya setelah para penanya menyampaikan tanggapan. Ya, silakan untuk yang pertama Bapak Freddy Stone.
Ya, terima kasih Pak Yadi dan Pak Wahyu untuk materinya, sungguh memberkaya. Ada suara saya dengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi saya tadi malam ikut juga webinar yang dibawa sama Sigor Sitanggang. Jadi di sana dijelaskan bahwa Yesus itu ketika dia disalib, itu karena memang dia salah dan melanggar hukum kali itu. Tapi dalam perspektif iman kan kita melihatnya untuk menyelamatkan manusia berusaha. Nah, karena itu dari percakapan ini tentang Yesus sejarah dan Yesus iman, pertanyaan saya, apakah yang diimani Yesus yang kita imani saat ini itu berdasarkan, ada kemungkinan ya berdasarkan iman para murid, bukan berdasarkan kenyataan iman Yesus sendiri gitu, yang dari Yesus sendiri. Apakah kita hanya ikut karena yang dicatat dalam kitab suci itu? Karena memang kalau ditinjau lebih dalam, bangsa Yahudi kan kala itu dalam penindasan Roma, ya. Yesus dan para murid-murid dan para pengikutnya itu yang lain mengikuti Yesus itu kan konteksnya memang mereka mengharapkan seorang Mesias. Jadi sebenarnya mungkin apakah ada kemungkinan yang ditulis oleh para penulis buku-buku yang kita sebut kitab suci itu adalah iman yang berdasarkan apa yang mereka pahami, bukan penyataan itu sendiri. Demikian mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Freddy Stone. Bisa langsung lanjut ke Bapak Alphonse. Silakan Bapak. Bisa dibacakan Pak Timotius, karena Alphonse tidak bisa untuk live langsung bertanya. Pertanyaannya sudah dituliskan di chat. Gitu. Apakah sudah sempat dicatat? Kalau belum saya akan terlewat di saya. Mohon maaf, terlewat di saya, Pak. Saya akan bacakan. Jadi Pak Alphonse bertanya demikian. Pak, saya mau bertanya, berbicara soal Yesus sejarah, maka akan menemukan nama-nama Ibrani maupun Yunani terhadap nama Yesus. Nah, saya menemukan ada golongan yang menggunakan nama Yeshua Hamasiah. Apakah nama ini punya perbedaan yang signifikan dengan nama Yesus Kristus? Itu pertanyaannya. Apakah Pak Yadi dan juga Pak Wahyu menangkap maksud pertanyaannya? Ya, jelas baik, ya. terima Oke, kasih. Baik, silakan dilanjutkan Pak Timo. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk yang penanya ketiga, Pak Romeo. Silakan Pak Romeo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Pak. Baik, ya. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Yadi dan Pak Wahyu tentang aspek mujizat atau aspek supranatural ya di dalam keempat Injil yang figur Yesus itu tidak bisa dilepaskan dengan aspek mujizat atau supranatural di dalam empat Injil. Nah, di mana letak mujizat itu di dalam kajian Yesus iman dan Yesus sejarah? Apakah kalau kita memperhatikan kajian tentang Yesus sejarah, biasanya kan aspek supranatural itu dihilangkan atau demitologisasi, begitu ya, bahasa Bultmann begitu. Nah, bagaimana menurut Bapak berdua tentang aspek mujizat itu? Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua untuk Pak Yadi secara khusus. Tadi Bapak mengatakan dari believing belief menuju kepada trusting somebody. Begitu ya Pak, nanti kalau saya salah dikoreksi. Nah, apakah keempat Injil itu termasuk belief itu atau bukan? Dan apakah kita bisa trusting kepada Yesus itu di luar keempat Injil itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Romeo. Kita lanjut ke penanya yang ketiga, Pak Paulus Eko. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya untuk ke Pak Yadi. Terima kasih Bapak sudah mengenalkan
kalau saya boleh katakan itu semacam metode biografi untuk menggambarkan kristologi dari sudut pandang Bapak. Walaupun awalnya tadi Bapak memberikan penjelasan bahwa di kaum Injili itu juga ada bias gitu. Sekurangnya yang saya tahu ada Injili karismatik dan Injili Calvinis gitu. Nah, kalau misalnya nih Bapak mau berpandangan, memberikan pendalaman, apakah Bapak mungkin untuk bisa menunjukkan secara singkat bagaimana pandangan kristologi dalam Injili karismatik maupun Calvinis yang Bapak ketahui, walaupun hanya mungkin sangat singkat sekali. Lalu yang kedua, ini soal pendalaman juga. Saya tertarik dengan kurva yang Bapak kenalkan hari ini dari Dunning-Kruger. Nah, mungkin saya sedikit terlewat atau tidak. Bapak tadi, apakah Bapak juga menunjukkan basis data bahwa kurva ini merupakan khas dari studi kristologi atau mungkin dari studi lain yang bisa kita terapkan di kristologi atau mungkin dalam studi-studi lainnya gitu, karena saya merasa kurva ini menarik sekali dan bisa direlevansikan ke berbagai disiplin ilmu. Itu untuk Pak Yadi. Kalau untuk Pak Wahyu tidak ada karena sudah clear. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus Eko untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk keempat penanya. Langsung saja ditanggapi. Untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ditujukan kepada dua narasumber. Tapi untuk pertanyaan yang penanya keempat khusus untuk Pak Yadi begitu. Jadi mungkin saya persilahkan kepada narasumber pertama terlebih dahulu menanggapi. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan pertanyaan yang bagus-bagus. Saya pertama menanggapi pertanyaan Pak Freddy Stone. Ya, Pak Freddy Stone bertanya, iman para murid atau pernyataan yang terkandung di dalam Injil-Injil. Saya kira ada keduanya ya, karena Alkitab secara umum itu semuanya adalah suara dari manusia, tulisan dari manusia. Seperti saya kutip dari J.C. Berkauer katakan, kalaupun Tuhan berbicara, kita mendengar di telinga kita gaung dari suara manusia. Jadi saya kira itu semua adalah tulisan pena dari manusia. Jadi para penulis Alkitab bukan seperti jelangkung yang dirasuki oleh Roh Kudus atau semacam lalu menulis dengan kehilangan kekasan dirinya dan tidak menjadi dirinya, tapi mereka adalah diri mereka dipakai oleh Tuhan. Jadi saya kira ini adalah keduanya, Pak Freddy Stone. Jadi refleksi dari iman para murid, tanggapan mereka mengenai siapakah Yesus, rekoleksi mereka, respon mereka. Tapi juga di dalamnya kita berjumpa dengan tuntunan dari Tuhan yang melaluinya kita mendengar Tuhan berbicara, menyatakan sesuatu tentang dirinya. Lalu ini langsung 4 ya Pak Timo ya? Atau satu dulu lalu Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu poin yang pertama ini mau menanggapi. Sekalian aja Pak. Sekalian 4? Sekalian aja supaya waktunya ini. Ya. Lalu Pak Alphonse, jawaban saya pendek saja, Yeshua HaMashiach tentu saja dalam bahasa Ibrani artinya Yesus Sang Mesias. Ya kita akan menerjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Jadi tidak ada persoalan saya kira, itu hanya terjemahan. Lalu Pak Romeo bertanya mengenai mukjizat dan supranatural di dalam keempat Injil yang seringkali dalam studi Yesus sejarah dihilangkan atau didemitologiskan. Saya kira ada 2 poin yang saya mau tekankan di sini, yaitu istilah mukjizat itu sendiri seringkali memakai istilah dalam bahasa Yunani kan semeia itu ya, semeion. Jadi tanda. LAI juga menerjemahkan dengan istilah yang sama, tanda. Ya, jadi itu menunjuk kepada sesuatu. Jadi yang lebih penting itu adalah bukan tanda itu sendiri sehebat apa, seaneh apa, tapi menunjuk kemana, menggenapkan apa sih yang mau dikatakan dari Yesus memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, dan seterusnya. Tentu saja kita tahu Yesus tidak membuat tanda itu demi orang mengetahui bahwa dia hebat, bahwa dia orang yang tidak biasa-biasa saja, tapi orang yang luar biasa. Bukan. Tapi dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Menunjukkan tanda waktu. Pada masa apakah kita hidup? Yaitu pada masa di mana
kerajaan Allah sudah datang. Jadi itu inline dengan seluruh pesan Injil. Karena pesan Injil kan menurut Markus, kerajaan Allah sudah tiba. Jadi engkau melihat semua ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Jadi bukan untuk menunjukkan Yesus hebat, saya kira itu. Walaupun tentu ya di dalam studi-studi Yesus sejarah atau karya-karya para teolog modern seperti Bultmann misalnya, saya ingat dia menulis pada satu bukunya, kita ini hidup pada zaman di mana ada kali, saya lupa dia menulis itu atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada electricity, ada mobil. Masakah kita masih bisa menerima hal-hal semacam itu secara hurufiah? Ya, jadi ada semacam agenda untuk menjelaskan ya supaya bisa diterima orang modern. Jadi ada menyajikan segala mujizat ini supaya bisa ditelan oleh orang-orang modern. Dan bias ini saya kira yang kita perlu juga untuk sadari. Ya, kita perlu menyadari ada bias itu. Walaupun bukan berarti bahwa segala bisa pelajari dari sana. Khususnya kalau itu membawa kita lebih mengerti apa arti dari mujizat itu pada konteks mula-mula. Yang pasti konteksnya itu bukan bahwa itu supernatural. Saya kira bukan itu. Lalu dari Pak Romeo juga believing menuju kepada trusting itu apakah keempat Injil termasuk belief ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan Pak Freddy Stone ya. Jadi saya kira iya, keempat Injil tentu terkandung di dalamnya ada komponen-komponen kepercayaan yang bisa direpresentasikan dalam bentuk proposisi. Jadi kita believe itu, tapi belief yang disajikan keempat Injil ini adalah belief yang melekat, nggak bisa dipisahkan dari trust mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka saksikan mendatangkan pemerintahannya di dalam peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi ya ini belief tentu ada, bukan tidak ada, tapi tentu adalah untuk menunjukkan, mengekspresikan mereka punya kepercayaan ya, seperti kita tahu dari introduksi kitab Lukas Kisah Rasul yang ditulis oleh penulisnya kepada figur itu ya, Theophilus. Lalu apa bisa di luar keempat Injil ini? Kalau bisa, tidak bisa, tentu saja bisa. Tapi apakah itu baik? Mungkin itu pertanyaannya ya. Apakah itu baik? Saya kira keempat Injil ini tentu adalah yang paling tua. Ya, seorang penulis pernah membandingkannya seperti ini, Hamilton, kalau tidak salah, Mark Hamilton. Itu adalah seperti konstitusi Amerika untuk orang Amerika. Tentu itu kemudian hari bisa dibicarakan lagi, bisa dikontekstualisasi ulang, dan seterusnya. Tapi tentu itu dokumen yang paling pertama. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana dan siapakah itu Amerika, tentu harus kembali kepada konstitusi itu, walaupun itu bukan sesuatu yang semacam dapat di frozen lalu dibawa-bawa ke secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan konteks kepada setiap zaman. Tentu saja tidak seperti itu, tapi ya kira-kira itu jawaban saya. Lalu respon saya pada Pak Paulus Eko, kaum Injili ada dua kira-kira. Saya kira lebih daripada dua, ya, bukan hanya karismatik dan Calvinis, tapi juga ada Baptis dan Metodis dan segala macam. Saya kira kaum Injili, juga Pentakostal tentunya. Bagaimana pandangan kristologi dari masing-masing? Saya tidak begitu akrab dengan karismatik karena saya tidak pernah bergereja di gereja karismatik, jadi saya kira saya tidak ada pengalaman dan pengetahuan untuk mewakili. Dari kalangan Injili Calvinis, mungkin ini lebih ke gereja saya sendiri. Bagaimana pandangan kristologinya? Ya, saya menjumpai ada beragam sih. Saya menjumpai ada beragam, walaupun ada versi official tentu saja, dan versi officialnya kita hanya mengikuti atau bisa dibaca di dalam dokumen-dokumen yang historis atau yang official dari gereja kita juga. Saya kira itu tidak banyak perubahan ya, hanya yang normatif atau yang umum saja sih. Terutama dari Westminster Catechism atau Confession dan yang lain-lain. Lalu bagaimana pandangan kristologi dalam basis data dari Dunning-Kruger? Saya tidak pernah menyelidiki pertanyaan ini, jadi saya tidak tahu apakah ada orang yang pernah mengenakan Dunning-Kruger curve itu kepada orang-orang Injil yang studi Yesus sejarah. Saya tidak tahu datanya.
ya, tetapi saya hanya mengenakannya sebagai satu analogi saja untuk diri saya, dan saya menjumpai itu kok bisa diterapkan. Kita mungkin bisa searching di Google Scholar dengan cepat, kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Sekian itu, lalu saya kembalikan kepada Pak Timo atau Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Yadi. Mungkin bisa langsung Pak Wahyu menambahkan apa yang telah Ya, terima disampaikan. kasih Timo. Jadi yang pertama adalah dari Pak Freddy Stalsereti ya. Memang susahnya begini Pak. Susahnya itu kan kita tidak punya akses langsung kepada Yesus, toh. Akses kita adalah melalui paling dekat tulisan-tulisan Injil. Dan tulisan-tulisan Injil itu adalah keyakinan para murid terhadap gurunya. Iman, devosi mereka terhadap gurunya. Mau tidak mau, maka tulisan mereka dan iman mereka akan mempengaruhi kita atau menjadi sumber bagi kita sedemikian rupa. Ya, jadi memang begitu, kita tidak punya akses langsung dalam tanda kutip kepada Yesus, figur Yesusnya sedemikian rupa, begitu kan ya. Kita berdoa pun minta Yesus datang ke depan kita, misalnya ke hadapan kita supaya bisa melihat Yesus. Begitu Yesusnya datang kan kayak mahasiswa teologi, malah kitanya lari. Dianggap hantu Yesusnya gitu kan ya, dengan rambut panjang, pakai baju putih, gondrong, gitu kan ya, malam hari datangnya malah dianggap hantu. Nah itu guyon aja. Tapi paling tidak kan memang dasarnya adalah tulisan-tulisan dari para murid dan kita pun membaca Injil sebagai bagian dari itu. Tapi kan kita punya sarana-sarana saat ini. Apa itu? Berbagai macam metode, berbagai macam referensi yang berkaitan dengan situasi di mana mereka hidup pada saat itu dan bagaimana mereka kemudian mengembangkan pemikirannya. Tadi saya mengatakan bahwa ketika para murid itu atau murid Yesus menuliskan berbagai macam hal, termasuk yang dicatat dalam Injil atau Injil ini mencatat, kan ada dua kategori. Kategori yang pertama, history remember. Jadi sejarah yang atau data-data yang mereka ingat ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ya dituliskan ulang oleh mereka persis seperti itu. Tapi juga ada kategori yang disebut dengan historical metaphorize. Jadi mereka mengingat histori ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tapi itu kemudian diungkapkan dalam bentuk bahasa metaforis. Bahasa metaforis yang kemudian menjadi bagian bagi kita untuk melihat itu apa sih sebetulnya artinya. Akulah terang dunia, itu kan bahasa metaforis sebetulnya. Ya. Akulah terang dunia itu bahasa metaforis yang kita butuh apa sih artinya? Apakah Yesus itu lampu gitu kan ya? Anak saya kalau dengar Yesus terang dunia, langsung dia lihat lampu karena dia senang lampu kan. Tiap lampu bercahaya itu dia lihat terang lampunya gitu kan ya. Begitu sekolah minggu dia dengar guru sekolah minggunya bilang Yesus terang dunia, langsung mikirnya lampu gitu kan ya. Umur 3 tahun. Ya, jadi karena metaforis atau metaforikal seperti itu kan butuh untuk bisa dipahami. Jadi mau tidak mau kita harus seperti itu. Walaupun tadi saya mengatakan bahwa ada banyak perangkat, ada banyak sarana saat ini yang bisa kita pakai untuk melihat sisi-sisi berikutnya. Termasuk tentu saja adalah Paulus kan. Paulus mengemukakan tulisan tertua tentang Yesus toh dalam Tesalonika kalau tidak salah. Yesus mati dan bangkit, pendek gitu. Loh pertanyaannya kan kenapa kok Yesus menegaskan soal mati dan bangkit? Kenapa kok yang di underline, kenapa kok yang digarisbawahi misalnya Yesus mati dan bangkit misalnya? Apa yang terjadi, gerangan yang terjadi? Nah ini kan menimbulkan hal tertentu atau pemikiran tertentu dan itu diwariskan ke kita, penekanan soal kematian dan kebangkitan. Nah yang kedua adalah barangkali yang dimaksud oleh siapa itu tadi, itu golongan yang menyebut namanya sebagai Yeshua HaMashiach, yang kemudian menyebut Yesus dengan sebutan-sebutan Yeshua HaMashiach, kemudian juga berdoa dengan cara-cara Yahudi 5 kali sehari kalau tidak salah atau 6 kali sehari begitu ya. Barangkali kelompok itu yang dimaksud oleh si petanya itu. Betul memang ada kelompok yang mengatakan bahwa yang original adalah kalau kita kembali pada istilah-istilah seperti itu. Tapi penelitian Yesus sejarah bukan mau itu sebetulnya. Bukan mau mengajak kita kembali ke situ. Tapi penelitian Yesus sejarah sebetulnya mau, kalau kita tahu soal yang dulu, lalu apa sih buat kita sekarang? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah istilah-istilah seperti itu memang akan membawa sebuah dampak bagi keimanan dan pengembangan? Itu kemudian menjadi pertanyaan berikutnya.
Fakultas Teologi itu pernah mengadakan penelitian, Pak Robert dan kawan-kawan itu bisa share juga. Kenapa kok orang-orang Indonesia senang memakai istilah Ibrani, Yunani, ya, di konteks Indonesia, ya, dalam konteks Indonesia. Kalau tidak salah satu kesimpulannya adalah untuk bersaing dengan tetangga sebelah. Karena Ibrani dan Yunani itulah bahasa Alkitab gitu loh, sehingga kemudian senang dipakai, termasuk untuk menyebut nama komunitas. Salah satu bagian dalam kekristenan. Kalau tidak salah itu, saya lupa penelitian kapan, itu 10 tahun lalu barangkali ya, kawan-kawan di Fakultas Teologi, baik mahasiswa, Ibrani saja itu Pak Robert baru. Ibrani yang nggak sampai Yunani ya, karena yang meneliti dosen perjanjian pertama, ya, karena Pak Robert selalu menyebut perjanjian pertama. Jadi Ibrani. Ya. Nanti bisa share ya, kenapa kok mereka senang banget gitu kan ya dengan sebutan-sebutan seperti itu. Nah, berikutnya adalah dari Romeo Wibowo. Ini satu klan dengan saya, Wibowo, ya, Ari Wibowo itu kan satu klan dengan saya. Nah, Romeo Wibowo. Ya, jadi mukjizat. Kalau bagi peneliti sejarah, mereka kebanyakan menolak mukjizat itu. Air menjadi anggur misalnya di Injil Yohanes, ya mereka tolak gitu kan ya. Cara memandangnya berbeda. Cara memandangnya dibawa dalam sebuah unsur tertentu. Gitu. Jadi bagi saya itu adalah sebuah respon terhadap fenomena yang ada ketika ternyata dalam sebuah situasi sulit jalan keluar tersedia dan mereka tidak bisa menjelaskan kenapa itu bisa tersedia, kenapa jalan keluar itu bisa terjadi, kenapa kok itu bisa diselesaikan. Nah, itulah yang kemudian direspon dengan mengatakan bahwa itu mukjizat dan kemudian coba dicari penjelasannya dengan data-data yang ada. Dan ini termasuk masalah besar ketika bicara soal kebangkitan. Ketika bicara soal kebangkitan itu kan kita bicara soal mukjizat kan, mukjizat yang sangat besar. Tadi saya menyebut, kenapa kok saya teringat Edward Silebek, karena saya lihat wajahnya Pak Gerrit itu. Pak Gerrit kemarin menyebut Edward Silebek, jadi saya ingat teolog Belgia itu. Edward Silebek kan melihat kebangkitan sebagai mukjizat besar dengan cara yang agak berbeda. Dia bertanya begini, mari kita lihat dari sisi yang berbeda kalau bicara soal kebangkitan dan melihatnya mukjizat. Pilihannya begini, atau problemnya begini. Menghadapi penderitaan dan kematian, apakah Yesus pasrah bahwa itu nasib dan kegagalannya, atau Yesus menerima penderitaan dan kematiannya sebagai bentuk kebebasan yang ada di dalam dirinya untuk setia kepada Allah dan menyongsong masa depan yang diberikan oleh Allah? Pilihannya yang mana? Kalau pilihannya yang pertama, selesai sudah. Tapi pilihannya yang kedua, katanya. Dan karena pilihannya yang kedua, maka Allah membangkitkan dia, mukjizat lah ya. Ya, jadi disoroti dengan cara yang berbeda gitu, ketika melihat soal mukjizat itu gitu. Nah, itu untuk Romeo ya soal mukjizat. Kalau untuk Paulus, halo-halo saja karena dia tidak bertanya pada saya. Terima kasih Mas Timo. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mohon maaf untuk kepada para penanya sebelumnya saya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan komentar kembali karena keterbatasan waktu. Kita akan langsung masuk ke termin yang kedua. Sudah ada tiga penanya yang mendaftar. Yang pertama Pak Gerrit, yang kedua Ibu Esther Emrihi, kemudian yang ketiga Bapak Fedi Yanto Mangantimbe. Nah, saya mohon untuk kepada para penanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat begitu ya. Silakan untuk yang pertama Pak Gerrit. Terima kasih tim. Untuk kedua pembicara yang adalah orang-orang Calvinis, saya juga Calvinis, tetapi saya kira ada kekurangan dari Calvin ketika membicarakan Yesus, yaitu dia jarang menghubungkan Yesus dengan kerajaan Allah. Padahal pada banyak orang lain, Yesus dan kerajaan Allah saling berkaitan gitu. Kita tidak bisa bicara tentang Yesus tanpa kerajaan Allah dan tidak bisa bicara tentang kerajaan Allah tanpa Yesus. Tadi Mas Yadi sudah sedikit menyinggung itu dalam awal-awal ketika dia berjumpa dengan Yesus,
masalah dosa struktural. Ya. Saya kira ini salah satu ciri dari Calvinis, lebih banyak ke individualitas daripada ke kolektivitas. Dan kedua, dari rumus Chalcedon sendiri, saya kira jarang sekali yang kalau kita lihat yang menyinggung tentang kehidupan Yesus, kan tidak, ya katakanlah kita tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Yesus dengan merujuk pada Chalcedon, sehingga akhirnya ya saya bisa memahami mengapa Yesus historis lalu menarik perhatian banyak orang. Tapi sekaligus juga saya mau bilang bahwa bagi banyak orang termasuk di Indonesia ini, karena hal itu jarang disinggung dalam pengakuan iman, orang agak gamang gitu loh, agak takut omong tentang ini. Tapi saya senang bahwa kedua pembicara omong terus terang mengenai itu, dan juga audiens cukup berani bertanya tentang bermacam-macam hal. Terima kasih. Terima kasih Pak Gerrit. Langsung saja Ibu Esther. Terima kasih Pak Mas Timotius. Juga terima kasih kepada dua narasumber, Pak Jadi dan Pak Wahyu. Saya setuju dua-dua pandangan ini, terutama semua ya, karena sebenarnya saling menjalin gitu ya, terutama Pak Wahyu yang yang mengutip pikirannya Crossan, saya setuju sekali Pak, dan juga sebenarnya dengan pernyataannya Pak Jadi bahwa beliau memahami Yesus itu ya dari pengalamannya sendiri, berarti dari kenyataannya. Dan itu berarti bahwa kita memang mesti memahami Yesus di dalam tiga tadi ya, tiga historisitas, lalu kemudian Yesus, Kristus, dan kekinian. Dan ini berarti apa? Seperti Pak Jadi tadi, memahami Yesus, mengenal Yesus dalam gereja yang dia masuki saat ini, begitu ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama saya ambil dari ini adalah pluralitas pemahaman. Dan itu artinya juga bahwa memang tubuh Kristus tadi atau gereja tadi juga itu beragam. Dan tidak ada satu pun yang boleh seharusnya menyatakan bahwa dia punya pemahaman, itulah yang paling betul. Dan itu juga berarti karena ada banyak sekali komunitas-komunitas juga yang memahami tiga tadi dalam kekinian mereka masing-masing. Ya, dalam kekinian mereka masing-masing, dan itu bisa jadi berbeda pemahamannya tentang semuanya tadi, yang historis, yang Kristus, dan juga yang kekinian. Nah, itu membuat itu juga membuat kita yang memahami Yesus ini juga harusnya rendah hati untuk tidak menghakimi berbagai macam interpretasi. Karena berarti ada pluralitas pemahaman tentang Yesus, dan juga kemudian pentingnya interpretasi. Di sini saya melihat interpretasi menjadi sangat-sangat penting untuk bisa memahami Yesus, baik historis maupun kekinian, dan juga Kristus yang devosi begitu. Nah, yang pertanyaan ya itu yang saya ambil ya. Terima kasih Pak dari ini semua. Apakah ini kita setuju apa tidak? Nah, saya larinya kepada dogmatika. Nah, pertanyaan seperti tadi, kan dogma yang dibangun itu juga gereja-gereja sering susah untuk merubah ini begitu. Nah, bagaimana pemahaman yang seperti ini juga bisa mempengaruhi dogma gereja? Seperti tadi kan, kita Calvinis, saya dari gereja Masih Injili di Timor, Injili jelas itu ya, kata Injili itu berarti memang. Nah, untuk mengubah ini, bahkan untuk mengubah pandangan Calvin itu susah sekali. Nah, bagaimana kita bisa melakukan seperti yang tadi itu, yang diusulkan Pak Wahyu tadi, historisitas, lalu Kristus, Yesus yang devosi Kristus, dan juga kekinian kita.
mengubah itu. Nah, itu yang ya menjadi pikiran saya. Terima kasih untuk Baik, bisa terima kasih. berdiskusi tentang ini, melihat ini semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Lanjut ke penanya ketiga, Bapak Fedi. Silakan. Ya, mohon secara singkat, Pak. Oh, belum keluar Maaf, suaranya. suaranya Pak tidak Fedi. terdengar, Pak. Suaranya tidak masuk. Masih belum terdengar, Pak. Mohon maaf. Mungkin kalau ada masalah teknis di suara, mungkin bisa diketik saja pertanyaannya kalau begitu. Bagaimana Pak, kedengaran? Oh ya, kedengaran. Baik, maaf Pak, ini gangguan headset ternyata. Saya pinjam headset teman. Oke, baik, terima kasih Pak Timo, narasumber juga sudah menjelaskan baik dan saya menerima ajaran yang baik tentunya. Pertanyaan saya adalah, ini kan temanya Yesus sejarah dan Kristus iman. Mungkin dari penjelasan saya agak membingungkan sedikit. Jadi pertanyaan saya adalah, kita mau percaya yang mana sebenarnya? Ya, Yesus sejarah atau Yesus yang ada di firman Tuhan, ataukah Yesus di dalam iman kita? Oke Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Fedi untuk pertanyaannya. Baik. Ya, sudah ada 3 penanya dan saya rasa ketiganya ditujukan kepada kedua narasumber. Jadi karena tadi Pak Yadi sudah merespon duluan, maka sekarang saya memberikan kesempatan untuk Pak Wahyu yang merespon pertama kali. Untuk itu silakan Pak Wahyu. Ya, wah, suara saya berbayang. Nah, yang pertama ya, yang pertama kedua itu dari Pak Geri dan Bu Esther. Ya betul memang bahwa Kalsedon tidak bicara soal sejarah. Jadi pada saat itu, suara saya kok double ya? Nah, oke, barangkali pada saat itu penelitian tentang Yesus sejarah tidak marak seperti awal abad 20 sampai dengan saat ini. Karena itu Kalsedon tidak terlalu banyak ngomong tentang Yesus historis. Sehingga ketika orang saat ini bicara soal Yesus historis, kemudian agak gamang ya. Nah, ini saya kaitkan dengan Ibu Esther tadi. Saya masih ingat ketika penemuan makam Talpiot 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Itu kan geger. Dan kemudian itu kayak benci tapi rindu. Saya ingin tahu, tapi saya juga takut bahwa kalau ternyata itu betul-betul makam Yesus gitu loh. Ya, kayak benci tapi rindu. Saya ingin tahu, tapi juga saya takut kalau ternyata itu betul makam Yesus. Tapi ya iman saya nanti kalau ternyata itu betul makam Yesus gitu kan ya. Nah, di masyarakat atau di kalangan jemaat kemudian yang terjadi seperti itu, sehingga responnya adalah ada yang menutup, kemudian ada juga yang mengiyakan kan. Dengan mudah ditutup dengan mengatakan itu bohong, tapi ada juga dengan mudah mengiyakan gitu. Nah, tapi kemudian saya pikir ada banyak gereja atau jemaat yang mengadakan diskusi berkaitan dengan makam Talpiot itu, apalagi kemudian ada buku ya, siapa, James Tabor atau siapa ya yang menulis tentang itu. Artinya temuan-temuan terbaru ternyata ketika itu dieksplor dan dipublikasikan cukup menimbulkan kesan di tengah kehidupan jemaat dan keingintahuan di tengah kehidupan jemaat. Hanya bagaimana memoles ini, bagaimana kemudian mengajak jemaat untuk berpikir atau merefleksikan dengan cara yang bertanggung jawab, itu yang kemudian menjadi bagian dari tugas kita bersama begitu. Saya masih ingat beberapa gereja kemudian mengundang saya untuk bicara dan mereka betul-betul
ingin tahu apakah betul itu makam Yesus, ya. Sehingga ketika ditanya, nah, ada begitu banyak nama Yesus di sana, sulit sekali untuk menentukan itu makam Yesus atau bukan. Mereka masih tetap gamang, jangan-jangan betul Pak, dan ternyata itu menimbulkan satu ketertarikan tersendiri gitu di kalangan jemaat berdasarkan temuan-temuan itu. Nah, kain kafan Yesus atau darah Yesus misalnya, sehingga kemudian bisa dicek apakah ini sesuai apa tidak DNA-nya dengan Yesus. Pembandingnya aja tidak tahu. Kita kan untuk bisa mengecek DNA itu kan harus ada pembanding gitu kan ya. Kalau penumpang Sriwijaya yang meninggal dunia, untuk bisa memastikan harus ada DNA pembanding. Bagaimana DNA pembanding bagi Yesus? Gitu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi betul bahwa ada kegamangan oleh karena pengakuan iman Chalcedon tidak berbicara soal Yesus sejarah, tapi penemuan-penemuan terbaru ketika itu dipublikasi ternyata menghentak dan kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran tertentu, menimbulkan keingintahuan yang cukup besar di tengah kehidupan jemaat, walaupun tadi seringkali kemudian responnya dua, langsung menutup atau dengan mudah kemudian mengiyakan. Sebagai Calvinis, saya harus mengakui apa yang dikatakan oleh Pak Gerit, memang penekanannya dosa pribadi. Ya. Sehingga ketika dalam liturgi gereja pun, hari Minggu, maka yang diarahkan adalah pengakuan dosa secara pribadi. Mari mengakui dosa secara pribadi, maksudnya sebetulnya mengakui dosa secara sendiri, tapi yang diakui dosa pribadi. Gitu. Karena mengakui dosanya secara pribadi, tidak melibatkan sesuatu yang sifatnya komunal. Dan tadi betul itu yang terjadi, misalnya sehingga kita melupakan yang sifatnya struktural, termasuk dosa-dosa gereja yang sifatnya struktural. Kemudian kita lupakan, ya oke-oke sajalah gitu kan, korupsi yang sifatnya masif dan struktural misalnya di gereja, ya oke-oke sajalah gitu kan, ya itu bagian dari permakluman gitu kan. Nah, ini yang memang kemudian jarang disinggung ya. Sebagian besar dari kita barangkali Calvinis dan bisa merefleksikan hal ini. Nah, berikutnya dari Pak Feidi tadi ya. Ya pertanyaannya singkat, padat, dan kemudian menimbulkan pilihan yang besar Pak pertanyaannya itu. Kita mau percaya pada yang mana nih? Pada Yesus historis atau pada Yesus iman? Tapi kata percaya itu memang ambigu bagi saya loh ya Pak ya. Kata percaya itu sudah menyiratkan bagian dari iman. Kalau soal data, urusannya bukan percaya memang. Kalau soal data, kalau soal fakta, bagi sejarawan loh ya, bagi sejarawan urusannya bukan percaya. Urusannya bahwa ini memang terjadi seperti ini, kan ya. Bukan soal percaya apa tidak. Saya percaya Gunung Merapi meletus. Kepercayaan itu tidak perlu saya buktikan dengan melihat Gunung Merapi. Bisa jadi dengar dari orang, dan saya mengatakan saya percaya Gunung Merapi meletus. Tapi kalau saya melihat Gunung Merapi, malam ketika Gunung Merapi itu erupsi, saya lihat misalnya karena dari rumah saya kalau melihat ke utara dan cuaca baik, saya bisa lihat gitu kan ya. Kemudian saya lihat lelehannya, maka saya tinggal bilang, itu loh lihat. Tidak perlu mengatakan saya percaya gitu loh. Jadi agak beda memang. Kalau sejarawan dia akan bicara soal data dan fakta, itu bukan soal kepercayaan. Bukan soal iman gitu kan ya, tapi dia mesti dipercayai sebagai data tentunya gitu kan ya, dia lihat itu sebagai bukti. Tapi kalau kacamata yang tadi dikatakan oleh Pak Feidi, mestinya percaya dalam arti iman gitu, percaya sebagai bagian dari iman. Nah, ini yang perlu untuk diklarifikasi. Jadi itu dua hal yang saya pikir bisa berjalan beriringan. Apa yang kita dapatkan dari Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Injil juga sebetulnya berdasarkan data-data yang dikemas oleh para penulis Injil itu sendiri ketika mereka memberikan kesaksian tentang pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus. Hanya bagaimana mereka mengungkapkan, apa tujuan ketika mereka mengungkapkan, apa konteks yang menyebabkan mereka mengungkapkan itu yang kemudian seringkali butuh sarana untuk bisa membuka itu. Nah, itu dari saya. Silakan Pak Yadi. Ya. Saya Pak Timo dulu ya, kok saya jadi moderator salah. Tidak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Langsung saja Pak Yadi. Silakan, waktu kita sampai 9:15. Ya, terima kasih Mas Timo. Pak Gerit, terima kasih untuk tanggapannya. Saya kira saya perlu membaca ulang topik mengenai bagaimana Calvin kurang mengangkat
hubungan antara Yesus dengan kerajaan Allah di sini. Saya mengetahui memang ada banyak Calvinis seperti orang-orang Puritan barangkali yang ada introspective turn dalam menghayati kekristenannya, sehingga kemudian lebih terfokus kepada pertanyaan-pertanyaan seputar apakah saya sungguh diselamatkan, apakah saya sungguh beriman, jadi lebih introspektif. Dan saya juga pikir benar bahwa pengakuan iman seperti Chalcedon itu kurang menyinggung mengenai kehidupan Yesus, dan saya jadi teringat dengan pengakuan iman rasuli yang kita sering bacakan tiap-tiap minggu di beberapa gereja, yang tentu setelah Yesus dikatakan lahir dari anak darah Maria, lantas kemudian langsung menderita di bawah Pontius Pilatus. Jadi ada 30 tahun yang di-skip di sana, tidak bicara mengenai kehidupan Yesus. Dan tentu ini disuplementasi saya kira sama beberapa Calvinis generasi kemudian, seperti tentunya kita tahu Kuyper dan Ridderbos, Bavinck, dan seterusnya yang menulis mengenai kerajaan Allah di situ. Tapi ya saya perlu untuk memeriksa ulang mengenai soal itu Calvin bicara apa atau tidak bicara apa. Terima kasih untuk tanggapannya. Lalu Ibu Esther, bagaimana menghadapi sikap dogmatis yang kaku, yang sepertinya dogma yang apapun yang sudah dipegang sama gereja lokal tertentu, yang tentunya punya sejarah, yang tentunya itu punya asal mula dan punya konteks, dipegang seolah-olah itu turun dari surga, dipegang seolah-olah itu tidak bisa ditawar lagi, harga mati. Bagaimana itu supaya gereja bisa lebih berespon terhadap kekinian, realitas yang terus berubah. Ya, ini memang saya kira perlu ditanggapi dengan kita kembali kepada bagaimana awalnya sebuah dogma terbentuk, kan? Jadi Genesis of Doctrine itu bagaimana, dan saya kira tentunya doktrin selalu muncul dari konteks yang mengalir, doktrin selalu muncul dari suatu kompromi dengan realitas, dengan kekuasaan, dengan segala tawar-menawar yang terkait dengan realitas sosial, politik, kultural, dan seterusnya. Dan di sana saya kira kita perlu juga untuk belajar dari realitas yang terbaik yang para bapak leluhur kita pernah kerjakan dan dipimpin Tuhan untuk kerjakan, saya kira. Dan saya hanya menggarisbawahi satu saja, mungkin yang mereka gagal kerjakan, mungkin yang mereka berhasil kerjakan. Tapi ada satu yang saya tahu seharusnya kita sama-sama kerjakan, yaitu kita memulai tawar-menawar mengenai tafsir kita tentang apa yang terbaik untuk kita katakan mengenai Tuhan, mengenai gereja, mengenai apapun. Itu adalah kita mulai dengan mendengarkan Tuhan, mendengarkan satu sama lain, seperti dijumpai dalam surat Yakobus. Kita memulai dengan mendengarkan. Saya kira itu mungkin yang kurang. Kita memulai dengan penghakiman, kita memulai dengan vonis, kita memulai dengan penyingkiran, membakar orang-orang di tiang-tiang bakaran misalnya di abad pertama, di abad pertengahan maksud saya. Kita meniru orang-orang Romawi di abad pertama, membakar orang-orang di tiang-tiang atau menggantung mereka, menghukum mereka yang tidak sama pandangan dengan kita, tapi bukan mendengarkan mereka dulu apa concern mereka, dan kemudian berbicara, mengajak berbicara. Saya kira itu mungkin yang lebih penting. Dan Pak Faidi, saya kira tanggapan saya mirip dengan Pak Wahyu di sini, yaitu barangkali itu bukan polarisasi yang sebegitu hitam putih, ya, karena Yesus sejarah itu sendiri tentu saja kita tidak punya akses langsung, kita hanya punya akses melalui para saksi yang sudah menulis, para saksi yang tulisan-tulisannya terkubur di dalam sejarah, atau mungkin kita bisa pakai metafor yang lain, bukan terkubur, tapi disuarakan ulang, dinyanyikan ulang, lagu-lagu lama yang dikontekstualisasi ulang, dan menjadi lebih kaya, mungkin seperti keju yang sudah menua dan menjadi lebih kaya dalam flavornya, dan bukan seperti bangkai yang terkubur di bawah sana dan ya sudah berkurang daya-daya hidupnya. So saya mungkin akan mengatakan pilih yang mana itu bukan pilihan, tapi itu adalah sesuatu yang tidak antipati sifatnya, tapi sesuatu untuk dipikirkan, sesuatu untuk digumulkan bersama, saya kira, sebagai komunitas murid-murid Yesus. Saya kira mungkin itu saja, Pak Faidi, Pak Gerrit, Ibu Esther. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu dan Pak Yadi. Berhubung masih ada satu penanya dan kita masih punya 5 menit lagi,
secara singkat saja saya bacakan pertanyaannya. Ini dari Bapak Virgo Trisepto Anggoro. Beliau menanyakan, apakah Yesus historis mampu menjembatani secara utuh dialog agama-agama, khususnya Islam Kristen? Nah, ini pertanyaan yang menarik mengingat konteks kita di Indonesia begitu. Silahkan, mungkin Pak Wahyu duluan. Ya, kalau Yesus historis dalam kehidupan kita pun masih diterima secara gamang, maka saya pikir itu mesti agak kesulitan kalau kita menggunakan itu sebagai jembatan untuk berdialog. Kalau di kita sendiri diterima secara gamang, artinya kita belum bisa dengan tegas dan utuh gitu kan ya, mencoba melihat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi iman yang ada di dalam diri kita. Nah, saya pikir tahap pertama adalah kita mencoba memahami terlebih dahulu yang disebut dengan Yesus historis itu seperti apa. Itu saya pikir respon saya ya, respon cepat. Ya, silakan Pak Yadi. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Saya responnya juga cepat saja. Tidak sama dengan Pak Wahyu di sini. Saya kira boleh dicoba saja, boleh dicoba. Kalau itu bisa menolong, itu bisa menolong. Kalau itu tidak bisa menolong, kita tidak pakai lagi. Saya kira sikap saya lebih pragmatis. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yadi dan juga Pak Wahyu, dua narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan presentasi yang begitu menarik. Juga terima kasih banyak kepada para penanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memperkaya diskusi kita. Barangkali saya rasa diskusi yang begitu menarik ini tidak bisa disimpulkan dengan satu kalimat atau satu paragraf yang sederhana. Karena kembali lagi kita semua punya pengalaman personal masing-masing mengenai Allah dan Kristus tentunya. Oleh sebab itu biarlah diskusi ini seperti kata Pak Yadi, kita bisa mulai dari mendengar terlebih dahulu dan diskusi ini menjadi banyak menjadi sumber bagi kita untuk terus memperkaya dan belajar lagi banyak hal begitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Saya Timotius Ferdino mengucap terima kasih banyak dan undur diri dari diskusi saat ini. Saya kembalikan kepada Bapak Wahyu Nugroho. Terima kasih Mas Timotius Ferdino yang sudah memandu diskusi kita pada pagi ini, dan juga terima kasih Pak Pendeta Yadi S5 dan juga Pak Pendeta Wahyu Satria Wibowo yang sudah menemani dan juga memberikan insight di dalam diskusi kita. Tentu saja silahkan kemudian kita olah kembali. Materi-materi sudah kami kirimkan lewat chat begitu. Lalu kemudian mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam chat belum bisa kami ajukan sebagai bagian dari pertanyaan karena keterbatasan waktu, termasuk tanggapan Pak Robert terhadap Pak Wahyu Satrio. Saya rasa karena ruangan beliau bersebelahan nanti bisa berdiskusi sendiri di fakultas, jadi saya rasa silahkan saja nanti. Ya baik, terima kasih untuk kesediaannya. Saya tadi melihat pesertanya sampai yang paling banyak adalah 330 peserta di diskusi teologis pagi ini. Cukup banyak karena virtual, jadi memungkinkan siapa saja bergabung. Dan bulan depan kami akan mengadakan diskusi teologis online lagi dengan tema yang berbeda pada tanggal 9 Maret di jam yang sama. Jadi silahkan nanti bisa mengintip atau menengok media sosial kami, Fakultas Teologi, untuk mengetahui tema apa dan siapa saja yang menjadi narasumber. Begitu. Jadi kami mengadakan diskusi ini setiap bulan. Jadi silahkan untuk kemudian menunggu pengumuman dari kami. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kemarin dosen, guru, kolega dan juga sahabat kami Bapak Pendeta Aristarkus berpulang. Beliau bukan hanya pernah mengajar sebagai dosen di Fakultas Teologi kami, tapi juga pernah menjabat sebagai rektor UKDW. Tentu rasa kehilangan tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tapi juga kami, karena kami adalah beliau adalah bagian dari keluarga kami. Oleh karena di kesempatan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu
saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ada yang mengenal dan juga memiliki kedekatan personal, tapi juga mungkin hanya mendengar atau belum pernah berjumpa, ikut ambil bagian untuk kita menyatu dengan kedukaan keluarga. Kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk hening sejenak, disertai dengan tampilan foto-foto untuk mengenang beliau. Oleh karena itu, Mbak Eka, silahkan untuk men-share screen-kan videonya. Mungkin ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan, dan kemudian kiranya berkenan juga untuk menutup dalam doa sekaligus mendoakan keluarga. Silakan Pak Ruben. Terima kasih Pak Wahyu Roho. Kebetulan tema diskusi teologi kita tentang sejarah, dan kita mengingat Pak Aris itu dalam rentang waktu yang panjang di Duta Wacana, yang bagi kita sekarang sebagiannya adalah sejarah. Tetapi kita juga belajar tadi bahwa sejarah itu bukan soal masa lalu, bukan soal pengetahuan, bukan soal bahkan kebenaran apa yang terjadi, tapi soal. Nah, oleh karena itu, ketika mengenang Pak Aris itu, sebenarnya kita juga mengenang kita sendiri sekarang. Ada yang langsung pernah berjumpa dengan beliau, ada yang berjumpa lewat foto-foto seperti tadi, atau sekedar dengar nama, tapi juga ada yang berjumpa dalam bentuk pikiran. Bahkan kalau di Duta Wacana harus dikatakan ada yang berjumpa dalam bentuk karya-karya beliau, mungkin tidak bernama. Ya entah nanti kemudian, karena ada kebiasaan di Duta Wacana itu gedung-gedung dinamai oleh seseorang yang dulu pernah berjasa atau pernah ikut serta di dalam membesarkan Duta Wacana. Dan untuk itu memang syaratnya harus berpulang dulu baru namanya boleh ditaruh gitu ya. Jadi kemungkinan nanti ada seperti itu. Tapi lagi bukan hanya sekedar adanya nama untuk gedung,
yang kadang-kadang juga oleh generasi kemudian nama itu disebut begitu saja tanpa tahu siapa orangnya, kadang-kadang juga tidak dengan rasa hormat dan seterusnya. Tapi saya kira pendahulu-pendahulu kita itu sejauh yang saya kenal, termasuk Pak Aris, bukan orang yang minta dihormati, bukan orang yang minta dihargai. Bahkan mungkin kalau ditanya dikenang seperti ini agak rikuh juga gitu ya. Jadi bukan orang yang ingin dikenang-kenang. Ya, saya kira itu sudah menjadi semacam budaya kita di Duta Wacana. Ya melayani, sesudah itu ya pergi gitu saja, entah pergi dalam arti tidak di Duta Wacana secara fisik, atau pensiun, atau bahkan berpulang. Ya. Dan ya saya kira itulah kebiasaan yang juga kita belajar dari Pak Aris, mungkin juga untuk kita semua. Ketika bisa melayani, berikan yang terbaik, sesudah itu lupakan, tidak perlu menuntut jasa, tidak perlu sakit hati kalau tidak diingat, dan seterusnya. Saya yakin itu yang kita bisa pelajari dari Pak Aris yang selalu banyak memberi di sini, di UIDA, di GKMI, di masyarakat, begitu ya. Dan itu yang mungkin bisa kita pegang sebagai pelajaran. Kami bersyukur bahwa beberapa bulan yang lalu sempat memberikan buku Festscript, kenang-kenangan untuk Pak Aris, dan membedahnya. Pada waktu itu beliau sudah cukup menurun kondisinya. Tetapi yang hebat dari beliau selalu menurun, tetap senyum, tetap mikir, tetap ingin ini, ingin itu, memberikan ini, memberikan itu. Kita juga rasakan ketika kita membedah buku Meretas Diri, Merengkuh Lian. Satunya apa terakhir? Bikin judulnya agak susah itu teman-teman. Ya, berbagi kehidupan. Jadi bikin yang puitis itu bagus, tapi lupa, orang masih menghafal. Tapi intinya melihat ke dalam diri untuk kemudian tahu bahwa kita itu perlu berbagi kepada yang sekarang ini tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Nah, semoga itu yang selalu menjadi semangat kita semua, semangat yang kita turuni dari Pak Aris. Kami semua berterima kasih untuk ucapan bela sungkawa, ikut berduka yang disampaikan kepada kami, Duta Wacana. Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang telah bersama-sama dengan Pak Aris. Bu Aris itu juga dulu sama-sama melayani di perpustakaan, toko buku, dan seterusnya. Yang kiranya semua itu menjadi legacy, menjadi tanda yang terus kita ikuti, anak cucunya, kemudian rekan-rekannya, kolega-koleganya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan untuk berterima kasih bahwa dalam perjalanan Duta Wacana kami telah mendapatkan seorang rekan yang begitu peduli, begitu menginspirasi kami semua di dalam melayani lewat Duta Wacana. Pak Aris yang Tuhan sudah panggil kemarin adalah seorang yang memberikan model, contoh, teladan bagi kami semua untuk kami ikuti. Kiranya semangat pelayanan itu ada pada kami semua. Kami berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan juga menguatkan. Bersyukur karena anak-anak sudah dewasa, bahkan sukses di dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Serta juga ibu di dalam masa-masa duka ini dan selanjutnya. Kami juga berterima kasih untuk kerekanan yang ada di Duta Wacana ini. Biarlah sifat karakter kerekanan yang selalu berbasis komunitas, sebagaimana yang selalu dipesankan oleh Pak Aris, bahwa kami keluarga, kami komunitas, itu mewarnai kami sampai kapanpun juga.
Sekalipun Tuhan memberikan kepercayaan kepada lembaga ini untuk berkembang, tetapi biarlah kami berkembang sebagai satu keluarga. Dan jangan membawa kami ke dalam berbagai pencobaan, terutama pencobaan material, yang seringkali membuat orang lupa diri dan bertengkar satu sama lain. Pencobaan kekuasaan, yang seringkali juga membuat lembaga-lembaga Kristiani pecah. Kiranya kami senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan, kedamaian dan kekeluargaan itu yang kami nomor satu. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon akan berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga kalau saat ini kami punya teman, Pak Yadi, yang menyertai kami di dalam berpikir, bergumul tentang iman kami. Bukan sekedar kami tahu tentang masa lalu, tetapi respon kami terhadap yang kami ketahui. Kami bukan sekedar tahu, tetapi perlu mempercayai dan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang berbasiskan pengetahuan itu bukan sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pelayanan kami kepada orang-orang lain, termasuk mereka yang beragama, berkeyakinan lain dari kami. Kiranya Tuhan menyertai Pak Yadi di dalam menjalankan pelayanannya sebagai dosen, sebagai pendeta, sebagai kawan di dalam berdiskusi teologi semacam ini. Kami juga bersyukur untuk Pak Wahyu Satrio Wibowo yang memberikan sumbangan kepada kami saat ini, tetapi juga lewat berbagai kiprah lainnya di Fakultas Teologi Duta Wacana. Bersyukur untuk semua peserta yang cukup banyak. Tuhan berkati semuanya, supaya semuanya melangkah dengan mantap dan pasti, terutama di tengah pandemi ini, memberikan yang terbaik yang ada pada kami, dan jauhkan dari semua kekhawatiran, kegelisahan yang menindas kami, membuat kami tidak berdaya. Biarlah kami selalu menggunakan kesempatan sekecil apapun yang Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan yang terbaik, terutama bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali Pak Robert Setio, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Yadi S5. Salam kami untuk teman-teman di SDT Reform Injili Internasional. Lalu kemudian terima kasih sekali lagi Pak Satrio Wibowo, Pak Pendeta Satrio Wibowo yang telah menolong dan juga membantu kami dalam diskusi ini, dan Timotius Ferdino yang sudah membantu kita. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang setia hadir sampai dengan selesai. Untuk sertifikat akan kami proses dalam minggu ini, semoga paling lambat minggu depan itu sudah bisa kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang memang di dalam daftar hadir tadi memilih untuk diberikan sertifikat. Ya, terima kasih sekali lagi, dan kita bertemu kembali di kesempatan yang lain dan di acara yang lain, tetapi bulan depan kami akan mengadakan diskusi teologis lagi dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa, tetap sehat, dan juga salam untuk rekan-rekan dan keluarga di rumah. Terima kasih. Pagi. Ya.